Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Lampung, program studi psikologi dengan NPM 2273201036. Di sini saya akan membahas tentang psikologi industri organisasi di dunia kerja. Adanya video ini dibuat adalah untuk mengedukasi dan memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester. Mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Tansi Azlansyah, MPC Psikolog. Jadi apa itu psikologi industri organisasi? Psikologi industri organisasi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks di tempat kerja, baik secara individual maupun kelompok. Materi dalam psikologi industri organisasi mencakup pengantar psikologi industri, motivasi kerja, perbedaan individu dalam organisasi, sikap kerja, manajemen stres kerja, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, komunikasi organisasi, kepuasan dalam organisasi, dan hubungan industrial. Tujuan dari psikologi industri organisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di tempat kerja. Psikologi industri organisasi juga membahas masalah kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi organisasi, manajemen konflik, perubahan organisasi, dan proses kelompok dalam sebuah organisasi. Adapun dasar-dasar psikologi industri organisasi dalam dunia kerja yang pertama adalah seleksi dan rekrutmen. Bagaimana proses seleksi karyawan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip psikologi industri organisasi untuk mencocokkan kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah strategi, yaitu strategi untuk membentuk tim yang efektif dan meningkatkan kolaborasi di antara anggota tim. Yang ketiga adalah pengembangan karyawan dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk pertumbuhan individu dan organisasi. Yang terakhir ada keseimbangan kehidupan kerja dan kesehatan mental. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan karyawan. Teori-teori psikologi industri organisasi yang relevan di dunia kerja. Yang itu ada dua. Yang pertama, teori motivasi. Jadi bagaimana teori motivasi itu dapat membantu dan memahami dan juga akan memberikan peningkatan kinerja pada karyawan. Lalu yang kedua, teori kepemimpinan. Penerapan konsep kepemimpinan dalam memimpin dan motivasi individu. Praktik psikologi industri organisasi sehari-hari. Yang pertama, proses seleksi dan rekrutmen, yaitu dengan penerapan tes, wawancara, dan asesmen untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan organisasi. Lalu pengembangan tim, strategi praktis membangun dan memelihara tim yang solid. Kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan, memberikan contoh program pelatihan yang berhasil meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan. Lalu yang terakhir, pengembangan tim, yaitu langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Tantangan dan peluang di dunia kerja saat ini. Yang pertama, tantangan teknologi. Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara kita bekerja dan bagaimana psikologi industri organisasi dapat membantu mengelola perubahan. Yang kedua, diversitas dan inklusi. Pentingnya memahami dan menghargai keberagaman di tempat kerja. Yang terakhir, inovasi dalam psikologi industri organisasi. Ilmu psikologi dalam dunia industri dan organisasi di era yang maju saat ini, teknologi yang canggih itu dapat memberikan efek yang negatif maupun positif. Adanya ilmu psikologi dalam dunia kerja akan dapat meminimalisir tingkat stres dalam bekerja, hubungan dari atasan kepada karyawan ataupun sesama karyawan.